Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur Allah masih takdirkan kita untuk berada di majlis Mardatillah ini. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah, tetap semangat belajarnya. Walaupun banyak gawi, banyak sibuk, mungkin lemak nyantai di rumah, nonton TV, main sama orang rumah, ya kan? Apalagi yang pengantin-pengantin baru nih ya. Tapi alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk hadir di majlis ini, di cawisan ini. Semoga sesuai dengan nama yang sudah kita sepakati untuk majlis kita, Mardatillah. Semoga kita semua adalah orang-orang yang layak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan, dan senantiasa kita senandungkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah. Surah yang paling sering kita baca itu surat Yasin, ya kan? Ya. Nah, di ayat 65 Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di hari kiamat nanti yang kita pasti masuk ke sana, pasti datang ke sana. Dan kiamat itu ada dua macam, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau kiamat besar mudah-mudahan tak nemu. Karena yang nemu kiamat besar, kiamat kubro, hancurnya bumi ini, planet bertumuran, air laut naik ke deret, jalan-jalan, dan bumi pun akan hancur dengan rata dengan tanah. Hancur mak debu, hancur rata dengan tanah. Nah, itu kiamat besar, itu hanya akan dialami orang yang paling jahat di muka bumi. Tak katik sekok pun lagi yang nyebut nama Allah. Ya, tak katik sekok pun yang nyebut nama Allah. Itulah kiamat terjadi. Berarti yang nemui kiamat itu sejahat-jahat manusia, sekupur-kupur manusia, sesirik-siriknya manusia. Nah, tapi yang pasti adalah kiamat kecil, kematian. Maka demi nyiap bekal, tak boleh kedengaran baik ya? Dengaran ya? Di sini yang kesininya kurang. Nah, kiamat kecil ini yang pasti. Ya. Nak jahat, nak bagus, nak baik, nak idak, pasti. Yang namanya kiamat kecil itu akan kita alami semua. Nah, di akhirat nanti, ya, di kiamat besar kage, mulut kita dikunci, mulut kita dah banyak ngomong. Karena mungkin kelemahan pemohong tadi kan, gelak berkelakar, gelak mudi ke. Kalau berkelakar tu boleh, cuma jangan pemohong ya kan. Yang bahaya itu berkelakar, mudi ke, mohongi, ya kan itu. Ya, silakan selama tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak bohong, ya, tidak apa-apa. Ya. Mulut kita tidak baca ngomong akhirat kayak gitu. Dikunci. Ya, yang ngomong apa? Tangan, yang ngomong kaki, yang ngomong anggota badan kita yang lain. Atau orang-orang yang menyaksikan maksiat atau taat yang kita lakukan. Maka dengan kita berkumpul di sini berarti kita ini saling saksikan kaki di akhirat, saling jadi saksi. Ya. Jadi masing-masing kita nanti akan bersaksi di akhirat bahwa majelis ini memang pernah ada dan pernah kita hadiri rutin tiap malam Sabtu kami hadir ba'dal isya. Ya, dari tempat kita masing-masing. Maka seluruhnya nanti akan bersaksi. Ya, tangan kita ya ngomong bahwa aku memang hadir di majelis itu. Kaki kita ngomong, ya motor kita pun kaki ngomong. Ya. Dan amal ini kakek ngomong, seluruhnya akan bersaksi bahwa kita pernah hadir di majelis ini. Nah, maka tugas kita selama hidup ini kumpulkan saksi, ya, kumpulkan saksi dari ketaatan kita, kumpulkan saksi dari perbuatan baik yang kita lakukan. Makin banyak saksi, makin mudah kita nanti selamat di hari kiamat. Karena seluruhnya akan bersaksi. Maka bahkan kita sholat di masjid itu disunahkan pindah-pindah tempat. Ya, waktu tahiyatul masjid di satu sejadah. Ya, nanti sholat qobliyahnya di sejadah lain, pindah. Jadi kalau baca setiap sudut dari masjid itu kita pernah sholat tiga. Ya, nanti sholat wajibnya maju ke depan, ya kan? Nanti pas ba'diyah pindah ke samping. Ya.
Jadi upayakan setiap sudut, setiap senti dari masjid itu pernah kita sholat. Supaya apa? Kaget jadi saksi tubuh di akhirat. Itu maksud pindah tempat sholat. Termasuk juga majlis. Ya, hari ini duduk di sini. Ya, minggu depan duduk tempat lain. Ya, kecuali kami itu. Ya. Kaget apa? Supaya ambal sebelah ini jadi saksi, ambal sebelah itu jadi saksi. Saksi apa? Saksi kesolehan kita. Saksi bahwa kita hadir di majelis ilmu ini. Ya, gelas ini yang isinya teh, ya kan? Ini kaget seluruhnya jadi saksi. Karena di hari kiamat itu kaget pacak ngomong kali. Ya, baik yang pernah kita lakukan kemaksiatan di situ atau sebaliknya ketaatan. Ngomong kali kaget. Ya, HP pun nanti akan jadi saksi. Dulu leman dibuka ke apa kan ngomong kaget. Ya, maka ini hari tugas kita banyak-banyak melakukan kebaikan. Setiap sudut, setiap tempat itu kalau pacak pernah kita lakukan kebaikan sehingga jadi saksi kita. Maka saya sangat senang ini gabung sama Biker Subuh Banyasin, keliling ya kemana-mana, sholat di setiap desa yang kami kunjungi. Itu kakek jadi saksi. Datang kemana-mana itu. Jadi setiap masjid yang kita kunjungi, yang kita datangi, yang kita tijak, yang sejadah kita pakai untuk sholat di situ, tuh kakek jadi saksi kan. Jadi banyak kalah saksi. Kan pengaruh di akhir itu kakek. Pengaruh tak? Pengaruh. Nah, itu yang saya maksudkan. Lemak juga dengarnya aku tuh ya ngomong caknya kuat tapi suara ding. Jadi laju nak terjerit-jerit. Nah itu nah, lemak lah tak pakai mic sama sekali. Kalau tak terdengar itu kan tak nyaman di kuping. Ya, aku ngomong kuat, kata suara, lemak lah aku lepas ke mic. Ya. Jadi kumpul kelas saksi sebanyak-banyaknya. Nak pengaruh tuh di akhirat kayak gitu. Orang pengaruh di dunia nih, mandak kati saksi kalah. Ya nak? Di akhirat itu kakek, apa lagi? Jadi itu nanti akan tanding saksi. Banyak saksi kebaikan atau banyak saksi keburukan. Itulah pacak menang apa kalah kakek pengadilan akhirat. Maka ingat-ingat, rai kawan nih yang aktif di majelis atau yang jarang ya. Itu ciri nih. Nah, yang aktif itu insyaallah nanti itulah penolong tubuh. Ya saksi itu maksudnya banyak nolong. Ya, atas kebaikan gitu. Nah, sebaliknya kalau kita pernah maksiat di satu tempat atau orang itu pernah kita sakiti, kan dia kayak bersaksi juga di akhirat. Nah, kalau pacak diganti. Ya, misalnya di Lebong dulu kan, pernah galak barangkali maling ayam misalnya kan. Asa balik ke Lebong itu sedekah ayam mula. Itu maksud itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Itu kata Nabi. Iringi keburukan masa lalu, kejahatan masa lalu, maksiat dosa masa lalu dengan kebaikan hari ini. Nah, dengan kebaikan saat ini. Jadi ditebus, nah itu nah. Gitu ya. Nah, kalau dulu galak nyekek botol misalnya, mana hari nyekek botol juga cuma botol aqua ya kan. Oh. Minimal yang antar ke Merik, ke Magi, ke itu melesnya. Ya, balas digenti. Gawe-gawe tak benar zaman dulu dengan kebaikan sekarang. Insyaallah itu dihapus. Kata Rasul wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, kalau kita mengiringi kejahatan masa lalu dengan kebaikan hari ini, tamhuha, akan dihapus. Ya, kesalahan yang lalu itu akan dihapus. Kan banyak ulama yang asalnya preman banyak kan? Sunan Kalijaga tuh mantan perampok. Jadi Sunan. Umar bin Khattab. Ya, preman juga itu. Nak bunuh Nabi, tapi jadi murid Nabi. Akhirnya jadi orang paling alim, paling taat. Jadi aku justru lebih salut dengan orang-orang yang itu. Lemaklah mantan preman daripada mantan kiai. Jangan takut nyebut, tenang ya. Nah, maka kita saling ingatkan. Tidak ada jaminan saya selamat. Ya. Jadi tolong tegur-tegur kalau aku salah. Mungkin kakek nyimpang-nyimpang, cuma ya na'udzubillah, jangan sampai. Tapi tetap sebagai manusia, saya punya kekurangan, kesalahan, kelemahan. Maka kalau memang sayang dengan ustadz, ya, kalau salah ditegur.
Ya, salah ditegur, nyimpang-nyimpang lurus ke. Tapi mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita sehingga pajak selamat. Tetap berada di jalan yang lurus sebagaimana doa kita ihdinas siratal mustaqim. Baik ya. Itu mukaddimah taklim kita karena saya lupa bawa kitab Syarah Tanqihul Qaul di tas lah itu keluarkan. Biasanya di tas dulu lah. Karena tadi pagi nyusun-nyusun kitab ya buat rak baru digantung ke di rumah itu, jadi dikeluarkan kitab tadi. Kita bahas fikih kitab Safinatun Najah. Terakhir kita bahas kemarin syarat sah salat ya. Syarat sah salat sudah kan dibahas ya. Kita lanjut rukun salat. Rukun salat. Faslun arkanus salati sab'ata asyara. Rukun salat kalau versi kitab ini ada 17. Ya, ada yang versi kitab lain 14. Kitab Fathul Mu'in, kitab Yana itu 14. Yang versi tuntunan sholat lengkap 13. Nah, itu sama baik. Cuma beda hitungan, tapi isinya sama. Yang 13 itu dia ada 2 rukun jadi 1. Ruku dan tumak nina. Sujud dan tumak nina. Duduk antara 2 sujud dan tumak nina. Dia digabung. 2 rukun ini jadi satu-satu gitu. Maka 13. Yang 14 ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, nah itu dipisah. Terus tumak nina itu dibuat rukun siko. Sehingga jadi 14. Nah, kalau yang di sini 17. Dia dibuatnya 2 kok, ya. Jadi sujud. Terus tumak nina pada sujud. Jadi 2 kan? Disebut begitu. Ruku misalnya. Ya, ruku itu rukun salat. Terus tumak nina pada ruku itu lain lagi. Jadi 4. Ya kan? Maka hitungannya banyak. Jadi jangan bingung-bingung, ngapu lain-lain hitungan Ustaz. Ngapu ada 13, ngapu ada 14, ngapu ada 17. Nah, cuma masalah hitungan itu. Ya, ada yang digabung, ada yang dipisah. Begitu ya. Nah, jangan nyebut rukun salat ada 10 berarti kurang. Ya kan? Atau 20 rukun salat. Namai. Nah, itu yang salah. Ya, kalau versi 3 ini benar, 13 14 dan 17. Tidak lebih, tidak kurang dari situ. Gitu ya. Baik, rukun salat yang pertama al-awwal an-niyatu. Rukun salat yang pertama adalah niat. Niat ini wajib ada di seluruh ibadah termasuk salat, apalagi sembahyang. Dan letak niat sepakat seluruh ulama. Ya, yang kita pakai pendapat ulama bukan pendapat kita. Kalau kita sama kita nak ubantah itu namanya ubantah apa? Debat kusir, kati erti. Ya, adu apa? Adu cakap, ya kan? Ngencang urat tuko, ya. Mending kepala. Nah, yang kita pakai ini pendapat ulama. Jadi sepakat seluruh ulama niat itu letaknya di hati. An-niyatu fil qalbi. Niat itu dalam hati. Maka itu yang penting. Masalah niat ini orang macam-macam. Ada yang cuma di hati baik, sah salat atau ibadah yang lain. Ya. Yang kedua dilafazkan dan ada dalam hati, sah juga dan itu yang paling afdal. Yang ketiga cuma di lisan saja, ya di hati tidak kata niat, cuma macam usolli baik misal. Kalau salatnya usolli, pasai nyebut usolli, ya nak pasai tadi kan, sod jadi sin usolli. Lama-lama lagi ucoli. Ucoli lepas sih kan. Emang paham ya? Ucoli. Saking nak pase mak manalah. Nak dekak-dekok, nak pase pakai bahasa lebung misalnya kan. Masih tak sah kalau hanya di lisan saja. Ya, karena niat dalam hati. Paham ya? Jadi kalau cuma dalam hati sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada diucapkan di lidah dan ada niat dalam hati. Sah, dan ini yang paling afdal menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga cuma di lisan saja. Di lidah tak sah. Tak sah. Jelas ya? Cuma usolli saja, cuma nawai itu sampai benar bagus, pasai macanya. Ya, belagu boleh mungkin misalnya kan. Ya, tetap tak sah kalau hanya di lidah. Yang keempat lebih parah, di lidah kati, di hati kati. Karena memang tak sembahyang. Ya usolli tak mecu niat dalam hati dah kan? Tinggal tak sembahyang. Wah, kewajar kata niat, ya kan?
Itu lebih parah, tidak sah. Jadi kita pakai dua yang sah itu ya. Niat itu dua yang benar. Hanya niat di hati, artinya tidak macam usolli memang itu. Cuma sembahyang deh. Ya, langsung takbir Allahu Akbar. Dalam takbir dimasang niat. Ketika takbiratul ihram. Niatnya hanya dalam hati. Sah. Yang paling bagus usolli dulu. Misal subuh kaki. Ya, siap-siap salat subuh kaki, bangun ya, jangan kesiangan. Rancanglah niatnya dari sekarang. Nak salat subuh, usolli fardhos subhi. Rak'ataini. Jadi imam ya, Mang Wahab ya, subuh. Misalnya jadi imam, ya, imaman, adaan imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala atau adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dewean adaan lillahi ta'ala. Itu lapas niat. Sunnah dibaca. Sunnah dipakai. Tujuannya liyusa'idal lisanul qalba, supaya hati kita terbantu nanti waktu masang niat ketika takbiratul ihram. Lah didului dengan ucapan. Ya. Nanti begitu praktek masang niat dalam hati sudah terbayang apa yang nak diniatkan. Biar tidak tertukar-tukar salat. Salat subuh kita sebut zuhur tak sah. Ya. Jadi biar tidak salah ucap dalam hati kage lah diomong ke dulu. Lah dibencang ke dulu. Nah, gitu. Biar nanti yakin tentang niatnya itu. Itu yang paling abdul. Kalau yang cuma di lisan tadi tidak sah. Atau kedua-duanya tidak ada. Paham masalah niat? Ya. Nah, niat ini kalau sholat wajib ada 3. Yang wajib ada dalam niat. Namanya qasdu, ta'arrud, ta'yin. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Ya. Qasdu itu usolli. Sengaja aku sholat. Ya. Yang kedua ta'arrud, nyebutkan kalimat fardu atau wajib. Itu namanya ta'arrud. Ya, usolli fardho. Lalu dapat qasdu sama ta'arrud. Yang ketiga ta'yin. Ta'yin itu menentukan, menyebutkan nama salatnya. Nama salat itu ta'yin namanya. Istilahnya ta'yin. Isya sebut isya. Maghrib sebut maghrib. Jangan tertukar. Berarti tidak ta'yin kalau terbalik atau tertukar atau tidak nyebut sama sekali. Enggak ada sah. Karena salat itu banyak, maka wajib dita'yinkan. Salat apa tuh Bu nih? Biar tidak tertukar waktu datang itu. Kan bisa jadi orang sholat tahiyatul masjid atau qobliyah. Maka biar jelas bedanya antara qobliyah dengan tahiyatul masjid, sebut nama sholat itu dalam niat. Itu nama ta'yin itu ya. Nah, 3 ini wajib dalam niat. Jadi niat itu rukun sholat, dan dalam niat itu ada 3 rukun lagi. Arti rukun itu wajib. Apa yang wajib dalam niat? Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Itu namanya. Prakteknya, usolli fardhos subhi. Usolli itu ta'arrud, qasdu. Fardho itu ta'arrud, subuh itu ta'yin. Jelas, 3 itu ada ya. Zuhur, usolli fardhos zuhri. Itu sudah ada 3 tadi, qasdu, ta'arrud, ta'yin. Urutannya. Asar, usolli fardhal asri. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Urutannya pas kan? Maghrib, usolli fardhal maghribi. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Isya, usolli fardhal isya'i. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Nah, 3 niat itu ada. Kalau yang dilapaskan waktu kita baca usolli itu sunat, dapat pahala menurut mazhab Syafi'i. Tapi tidak sunnah menurut mazhab lain. Nah, itu hilafiyah. Yang makai payo tidak sudah. Tidak usah nak saling kato. Kalau nak saling kato, kita keluar ke dalilnya kan. Ini kadang-kadang mau menyalahi. Udah boleh baca usolli. Atau yang baca usolli ngato, tidak benar salat mudah baca usolli. Dua-duanya salah itu. Kita berharap seluruhnya bisa saling hargai karena ini khilafiyah, ini perbedaan pendapat. Nak makai payo tidak sudah. Cuma kalau kita bermazhab Syafi'i, yakin dengan pendapat mazhab Syafi'i, karena memang guru-guru kita mengajarkan mazhab Syafi'i. Ya, dari zaman dulu Islam masuk ke Indonesia, itu guru yang ngajarkan, guru yang bermazhab Syafi'i. Ulama yang ke Indonesia yang dakwah itu bermazhab Syafi'i. Jadi tidak heran kita kalau
orang Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i yang makai usoli kalau sembahyang. Dari dulu. Nah, baru beberapa tahun terakhir ini agak kerok di Indonesia. Banyasin mulai masuk rombongan itu. Ini yang sekolah di Timur Tengah, kalau sekolah di luar. Mereka belajar di luar itu ternyata bukan di sekolah yang bermazhab Syafi'i. Bukan di universitas yang bermazhab Syafi'i. Akhirnya cara mereka belajar itu mungkin di mazhab Hambali. Balik ke Indonesia, makai cara dia. Akhirnya menyerang orang yang sudah beramal bertahun-tahun cara mazhab Syafi'i ini. Disalahkan. Itu yang salah ya. Sebenarnya kalau mereka untuk beramal, nak dipakai untuk dia pribadi atau di komunitas dia, ya silakan. Nah, kurang bijaknya di situ. Sehingga dia cenderung menyalahkan. Akhirnya kerok lah. Masyarakat yang biasa usoli disalahkan, ya kan marah. Pasti marah. Even akhirnya bertahan. Ribut lah, berbantah lah, berdebat. Padahal bagi yang bijaksana, ya, silakan tidak pakai usoli sah. Yang pakai usoli juga sah. Karena hukum usoli cuma sunnah, bukan wajib. Kan begitu. Yang salah, yang jelas salah, tak sembahyang. Ya, gitu. Jelas masalah niat ya. Jadi niat ini rukun sholat, letaknya di hati. Diucapkan itu hanya sunnah, biar dapat pahala sunnah. Apalagi tentang niat ini. Nah, jadi niat itu wajib 3 tadi ya. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Jelas? Nah, kalau sholat sunnah, nyebut sunnah tidak wajib. Misalnya sholat tahiyatul masjid, cukup aku sholat tahiyatul masjid. Sudah, itu udah sah. Ya, sholat tahajud sebut aku sholat tahajud. Sengaja aku sholat tahajud, udah sah. Sengaja aku sholat duha, sah. Dan nyebut kata sunnah, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu dan nyebut kalimat fardu, tidak sah. Ya, sengaja aku sholat fardu isya. Sengaja aku sholat fardu subuh. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Sengaja aku sholat fardu asar. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Sengaja aku sholat fardu isya. Nah, itu wajib. Tidak baca ditawar-tawar. Kalau dewian. Kalau kita sholat berjamaah, tambah sekok lagi jadi 4. Yang wajib. Kalau kita berjamaah. Ya. Wabil khusus untuk makmum. Setiap makmum biar sah sholat berjamaahnya, ya, maka wajib berniat jadi makmum. Jadi hukum makmum, berniat jadi makmum itu wajib. Maka kalau sholat berjamaah jadi 4, bukan 3. 3 tadi apa? Qasdu, ta'arud, ta'yin. Kalau kita jadi makmum, tambah heko lagi. Apa? Jadi makmum. Maka contohnya mana? Usalli fardhus subhi. Makmuman lillahi ta'ala. Makmuman. Nah, lillahi ta'ala itu juga sunnah. Nyebut lillahi ta'ala sunnah. Nyebut ngadap kiblat sunnah. Yang wajib 3 tadi. Ya, qasdu, ta'arud, ta'yin. Jadi makmum. Sengaja aku sholat fardu subuh jadi makmum. Nah, sampai situ itu yang wajib. Kalau nak nyebut lillahi ta'ala atau karena Allah itu sunnah. Tidak dipakai, sholat tetap sah. Tapi yang 4 ini tidak baca ditawar. Kalau tidak kati 4 ini, sikok beda kati, tidak sah sholatnya. Jelas ya? Nah, ini perkara ini jarang dibahas. Saya yakin jarang dibahas. Ya, ini di fikih-fikih pondok yang banyak dibahas. Di tuntunan sholat lengkap tidak disebut hal ini. Bahasan ini tidak ada. Ya, qasdu, ta'arud, ta'yin dan niat jadi makmum. Kalau imam tidak wajib niat jadi imam. Ya, tidak wajib niat jadi imam. Cuma rugi. Ya, jadi imam tak niat imam tuh rugi. Karena apa? Sholatnya walaupun dia sah jadi imam, ya, sholat dia dianggap sendirian, tidak dapat pahala jamaah. Imam tadi tidak dapat pahala jamaah. Kalau tidak berniat jadi imam, maka seharusnya tetap berniat. Tapi kalau tak berniat, sholat tetap sah, cuma tidak dapat pahala jamaah. Nah, hukum ini berlaku untuk selain sholat Jumat. Khusus sholat Jumat, imam dan makmum dua-duanya wajib berniat jadi imam bagi imam dan berniat jadi makmum bagi makmum. Kalau tidak, sholat Jumatnya tak sah. Nah, itu bahaya. Jadi khotib sholat Jumat, imam sholat Jumat itu, nah hati-hati niat. Ditanya oleh pengurus, mak mana kamu niat jadi imam tu? Ada tak niat jadi imam? Kalau imam sholat Jumat tak niat jadi imam, tak sah sholatnya. Kurasa juga banyak belum paham hukum ini. Maka saya sudah sering nerangkan ini lah, bertahun-tahun nerangkan ini. Mudah-mudahan yang lain dengar. Terutama yang galak jadi imam sholat Jumat.
Dari niat beda sah kalau udah hati-hati. Belum yang lain, baru niat. Ya, gitu. Ini seputar niat rukun salat yang pertama. Ada yang nak ditanyakan? Oke, satu lagi masalah niat sebelum lupa. Niat ini wajib disertakan dengan takbir. Ya, jadi prakteknya begini. Kita pertama baca usolli dulu, biar lengkap ya. Kita ngikut mazhab Syafi'i. Usolli fardhos subhi ma'muman. Nah, itu kita yang wajib ya, pakai yang wajib ya. Usolli fardhos subhi ma'muman. Lapas yang 4 ekor ini wajib. Kalau nak ditambah yang sunnah, usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu kalimat sunnah dicampur juga. Ya. Lebih panjang kan tadi? Kalau nak pakai yang pendek yang tadi, usolli fardhos subhi imaman Allahu akbar. Jadi lillahi ta'ala pun tidak disebut karena lillahi ta'ala sunnah. Jadi nyebut rakaat sunnah, nyebut ngadap kiblat sunnah, nyebut lillahi ta'ala sunnah. Ya, yang wajib itu apa? Nyebut sengaja aku sholat, nyebut fardu, nyebut namu sholatnya, subuhnya, nyebut jadi makmumnya. 4 ini wajib. Jelas bedanya? Oke, kita praktekkan yang lengkap bila palangan ya. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, sudah lillahi ta'ala, kita ngangkat takbir. Ya. Tangan ngangkat, mulut ngucap takbir, hati berniat. 3 GW-nya waktu itu. Tangan ngangkat, ya, sejajar dengan telinga, telapak tangan sejajar dengan bahu. Hadwa mankibai, itu dalam hadis. Tangan ngangkat seperti ini, mulut ngucap takbir Allahu Akbar, dalam hati berniat. Sengaja aku sholat fardu subuh jadi makmum. Sengaja aku sholat fardu subuh jadi makmum. Itu dalam hati. Lidah takbir, tangan ngangkat, mulut hati berniat. Itulah sholat yang benar, cara niat yang benar. Tidak cukup diusoli, baik? Atau ngangkat takbir tapi kata niat di hati, tak sah. Karena niat itu wajib disertakan dengan takbir. Namanya muqaranah. Bukan mukolamo Mukolamo ngelamo ada muqaranah Bang Yadi ya. Muqaranah. Arti muqaranah itu niat disertakan dengan takbir. Jelas? Oke, kita praktekkan. Kakek dipraktekkan juga. Jadi sebelum sembahyang latihan dulu. Jangan baru nak sembahyang baru latihan. Usolli fardhu, kita salat zuhur pula. Usolli fardhuz zuhri. Ya. Usolli fardhuz zuhri. Arba'a raka'atin. Jangan raka'ataini. Ya. Arba'a raka'atin. Nah, dia raka'ataini itu, arba'a raka'ataini. Salah itu. Arba'a raka'atin. Mustaqbilal kiblati adaan ma'muman. Pakai adaan ya. Adaan itu untuk menunjukkan sholat itu tepat waktu. Bukan DWN arti adaan. Tepat waktu. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kalimat usolinya lengkap tidak apa-apa. Yang penting yang dalam hati yang 4 tadi. Yang 4 tadi dalam hati. Ya. Oke, sudah usoli langsung tangan diangkat. Berangan dengan takbir. Ngangkatnya berangan. Allah. Jangan Allah tangan masih di bawah. Atau ngangkat dulu. Lah di sini baru Allah Akbar. Itu kurang pas, tapi sah. Cuma kurang afdol baik ya. Nah, jadi afdolnya barangan antara ucapan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Jadi barnya barangan juga. Bar itu tangan sudah di perut, sudah bersedekap. Jangan Allahu Akbar ketinggalan. Ya, atau Allahu Akbar selesai baru naruh. Atau tangan Allahu Akbar langsung bersedekap tapi mulut masih takbir. Itu kurang pas. Jadi afdalnya barangan. Mulai dan selesainya. Nah, dalam hati apa niatnya? Sengaja aku sholat fardu zuhur. Jadi makmum. Ya, gitu. Nanti asar. Usolli fardul asri. Arba'a
rakaatin. Ki rakaataini lagi. Arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Maka takbirnya agak lama karena masang niat. Cuma jangan lama niat. Minimal 2 harakat. Maksimal sab'u alifat. 7 alif. 7 alif sama dengan 14 harakat. Keterangannya ada dalam kitab I'anatul Talibin. Kadang kan ada yang komplain, alangkah panjang takbir kau, masang niat mang gitu. Maksimal bolehnya sampai 7 alif atau 14 harokat. Cuma jangan mentang-mentang boleh 14 laju 14 harokatnya kepanjangan. Memang boleh, cuma kurang bagus kalau terlalu panjang. Artinya kita belum masak latihan mukoronah tadi ya. Sedang-sedang baik. Tapi jangan pendek niat. Allahu Akbar. Kapan masang niat? Allahu Akbar. Kata niat itu. Kalau guru kami Kiai Balian marah betul beliau. Sembahyang tak berniat itu. Kecuali dia mazhab lain. Jadi kecuali dia mazhab lain. Ya, kalau Syafi'i wajib kati toleransi. Niat itu harus ada dalam hati waktu takbir. Tidak sah. Jadi ini bukan pengaruh sepele. Tak sah sembahyang. Bukan tunggit itu. Ya. Jadi niat wajib ada dalam takbir. Jelas ya? Allahu Akbar. Apa dalam hati kita? Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau nak pakai bahasa Arab yang tadi, yang 4 itu be. Usolli fardal maghribi makmuman. Dalam hati. Cuma kalau agak sulit pakai bahasa Arab, cukup bahasa Indonesia. Dalam hatinya tadi, yang dalam hati. Sengaja aku sholat, itu qasdu. Fardo ta'arrud. Zuhur ta'yin. Jadi makmum, ya. 4 kan pas, jadi makmum. Sudah, itu yang dalam hati. Ambil 4 ekor tu be, jangan lebih. Kaget saru. Nak nyebut jumlah rakaat, nak nyebut ngadap kiblat, ya kan, nak nyebut lillahi ta'ala lagi kepanjangan. Yang dalam hati, maksud aku cukup ambil yang wajibnya be. Ya. Kalau lah masak latihan tak apa-apa lengkap. Tapi aku pun cuma pakai 4 itu. Karena saru nak mukoronah itu. Susah. Maka mukoronah itu pun macam-macam. Ada mukoronah urfiyah, ada mukoronah hakikiyah. Yang hakikiyah itu berat itu. Nak sempurna betul itu. Masang niat itu dari nyebut huruf alif pada lafaz Allah, akhirnya selesainya berangan dengan huruf ro pada lafaz akbar. Kompak, serasi dan masang niat. Sehingga takbir tidak kepanjangan dia. Takbirnya singkat tapi niat dapat gel. Nah, itu mukoronah hakikiyah. Kalau kita ini pakai mukoronah urfiyah namanya. Mukoronah urfiyah itu, makanya galak takbirin kepanjangan itu. Karena niatnya belum masuk. Tak masuk niat. Jadi akhirnya takbir itu terpanjang. Nah, itu mukoronah urfiyah. Sah. Asal jangan lebih dari 14 harakat. Ya, kadang lah nyebut Allah, belum masuk niat itu. Lamun Allah, belum masuk niat. Nah, untuk membiasakan latihan. Ya, jangan begitu nak sholat baru nak mukoronah tadi. Jadi latihannya sekarang, ya. Setengah jam lagi nak sholat, latihan dulu. Ini sholat subuh sebentar lagi. Latihanlah dulu. Latihan mukoronah tadi. Masuk ke niat dia di hati ketika takbiratul ihram. Yang istilahnya mukoronah. Tape sampai di sini. Kita bahas niat dulu, berat ini. Lagi yang lain ya. Nah, ada pertanyaan? Atau nak dicek sekesiko? Ya harus praktek itu. Ya, kalau guru kami cawisan itu tes dulu corona. Oh, dari santri Lebung dulu. Hari ini viral di malam ini. Leman disebut Lebung ya. Pada. Ya. Yang galak be. Oh iya. Nah, mak mana sholatnya selama ini pakai corona atau tidak? Pakai ya. Kalau tidak, mak mana sholat selama ini? Nah, makanya perlu belajar itu. Ada yang baru tahu mau corona terus terang. Jadi saya banyak ngajar di pengajian ini, ada yang jujur ngakui baru tahu Ustaz hukum corona.
Tidak tahu ngapa yang lain tidak bahas itu. Ya. Kami untung dari pesantren, ya, diajari kiai seperti itu. Sudah sama kan? Jadi usolli dulu, ya, takbir, sang niat dalam hati. Allahu Akbar. Setelah mengucap Allah, dalam hati kita masang niat, sengaja aku sholat fardu subuh, jadi makmum. Kita ambil yang singkat ya. Sengaja aku sholat fardu subuh, itu cakap hati kita. Ya, ketika Allahu Akbar, setelah mengucap Allah tadi, sengaja aku sholat fardu subuh jadi makmum. Kalau makmum sebut jadi makmum. Kalau tidak sah. Zuhur, sengaja aku sholat fardu zuhur jadi makmum. Asar, sengaja aku sholat fardu asar jadi makmum. Maghrib, sengaja aku sholat fardu maghrib jadi makmum. Isya, sengaja aku sholat fardu isya jadi makmum. Dalam hati ketika takbir berangan, gitu ya. Kalau ditambah dengan imam tidak apa-apa. Ya, kalau imam ya. Bukan kita jadi makmum kan? Jangan. Kelebu lah juga. Ya, kalau makmum sebut makmum. Dengan imam kan? Jangan. Dah. Morong kamu tuh. Morong lah juga. Lah yo. Imam baik, pilih salah satu. Oh, enak lemak, nak banyak lah tuh. Iya, iya. Kalau imam baik. Kalau makmum ya makmum baik. Dak ada pacak merangkap. Pacak merangkap. Kalau tidak pakai sengaja sholat, cuma aku berniat sholat fardu, tidak apa ya? Aku sholat. Oh, aku sholat. Aku sholat fardu. Boleh. Itu kalau bahasa orang lama tuh sahaja aku, nah, ya. Itu gaya kiai-kiai tua tuh. Sahaja aku sholat. Kalau sekarang dirubah dikit, sengaja aku sholat. Karena qasdu itu maknanya sengaja. Apa dasarnya? Karena niat itu dipahami ulama, an-niyatu qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Nah, itu dasar hukum, dasar apa? Definisi dari niat itu ya. Bahwa niat itu adalah menyengaja hendak melakukan sesuatu langsung dibarengkan dengan pengerjaannya. Jadi niat itu yuk bukan cuma keinginan tapi langsung praktek. Makanya antara niat itu harus dibarengkan dengan ucapan takbir tadi. Nah, tahapan niat itu ada beberapa. Ya. Jadi yang pertama, jadi biar kita pacak bedakan antara niat dengan bukan niat. Jadi niat itu bahasa Arab. Ya, niat itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia aslinya. Cuma ketika sudah pindah ke bahasa Indonesia berubah makna. Arti niat dalam bahasa Indonesia kan keinginan. Ya enggak? Hajat. Itu niat dalam bahasa Indonesia kan? Tapi dalam bahasa Arab arti niat itu adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Ya, hendak melakukan sesuatu langsung dikerjakan. Itulah niat. Jadi beda niat dalam bahasa Indonesia dengan dalam bahasa Arab, apalagi menurut fikih tadi ya. Gitu. Nah, sebelum sampai ke niat, itu namanya ada khotir. Ya, dalam kitab Ibnu Abi Jamrah, ya. Itu ringkasan kitab Sahihul Bukhari, nah, tapi ringkasannya ada syarah. Saya belajar ini dulu dengan almarhum guru saya Ustadz Ahmad Komar Burhanuddin. Allahumma firlah. Nah, di kitab itu diterangkan niat itu sebelum sampai ke niat itu ada khotir namanya. Khotir itu terlintas di hati, terlintas di pikiran, pengen ini pengen itu, terlintas. Ay kaget lemak ini lemak itu, nanti pengen tahajud, itu namanya khotir. Oh iya, lupa. Iya. Jadi khotir itu tingkatan pertama, belum niat. Jadi khotir itu terlintas di hati. Pengen ini, pengen itu, pengen cawisan malam ini. Ya, ada petang tadi kan ada detak hati ya. Pikiran di hati pengen ini, pengen itu, ya. Itu namanya khotir, belum niat. Jadi kalau kita misalnya dalam hati petang tadi, kaget nak ke musola, kaget nak salat maghrib, kaget nak salat isya, kaget nak salat, itu baru khotir, belum niat. Khotir, lintasan hati, lintasan pikiran. Oke, dari khotir naik ke tahap kedua namanya ham, cita-cita. Jadi cita-citanya nak beginian ke masjid, nak beginian cawisan. Itu jadi cita-cita. Jadi keinginan yang
Kuat. Akhirnya naik ke tahapan yang ketiga, azam. Azam itu tekad, bulat, bertekadnya pokoknya harus pergi. Apapun yang terjadi, hujan, panas, datang. Itu azam. Niat belum? Belum. Ya. Jadi kalau orang ngomong, aku tadilah berniat di rumah. Itu belum niat. Itu baru khotir, ham, azam. Nah, niat itu yang mana? Yang keempat, qasdus syai' muqtaranan bi fi'lih. Berniat melakukan sesuatu langsung digewe. Jadi yang namanya niat tuh mainin. Aku berniat minum teh. Itu belum, itu baru ham. Ah, ini yang niat tuh. Langsung minum. Jelas ya? Kalau tadi berniat nak cawisan malam ini, tapi masih di rumah, niat belum? Belum. Kapan niat? Lah hadir di cawisan ini. Jadi yang hadir ini berarti sudah berniat. Bukti dia niat datang. Kalau berniat nak pergi tapi belum datang, masih di rumah, itu baru khotir, baru ham, baru azam. Belum niat. Nah, harap dipahami, niat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tapi diambil oleh bahasa Indonesia dan mengalami perubahan makna. Jadi ketika disebut niat, pahami dalam bahasa aslinya. Jangan pahami dalam bahasa Indonesia. Ngerti? Kan ada yang ngomong, aku tadi berniat di rumah nak ke masjid. Maka waktu datang langsung takbir, Allahu Akbar. Karena niatnya di rumah tadi. Itu bisa kita bantah. Itu belum niat. Itu baru khotir, ham, azam. Bisa jawabnya kan? Yang namanya niat itu Pak, takbir, dalam hati ada niat. Itulah niat yang asli. Qasdus syai' muqtaranan bi fi'li. Jelas ya? Jadi argumentasi kita kuat. Yang dijelaskan para alim ulama dalam mazhab Syafi'i. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Panjang masalah niat ini. Oke. Barusan yang kita dengarkan kan masalah muqaranah niat pada sholat. Ya. Pada ibadah lain apa ada ketentuan muqaranah juga, Tat? Mohon dijelaskan. Muqaranah hanya berlaku pada salat, baik wajib ataupun sunnah. Untuk puasa misalnya tidak wajib. Oke. Bentar ya. Untuk salat sangat ditekankan. Berlaku juga muqaranah pada wudu. Wudu juga ada muqaranah. Ya, muqaranah niat pada wudu itu adalah pada waktu membasuh muka. Ngapu dak dari masuk telapak tangan, dak dari kumur-kumur, dari hidung. Karena tiga itu sunnah. Masuk telapak tangan sunnah, kumur-kumur sunnah, menghirup air ke hidung dan menghembuskannya itu sunnah. Nah, niat itu dimulai dari yang wajib. Jadi wajib gantinya wajib. Membasuh muka kan wajib. Niat itu wajib. Maka niat dalam wudu dibarengkan dengan membasuh muka. Jadi kalau kita sebut itu juga muqaranah, cuma jarang disebut. Makanya saya tadi agak keliru di awal. Jadi prakteknya ada, cuma istilahnya tidak disebut. Nah, jarang disebut muqaranah wudu, ya jarang disebut kan. Rata-rata muqaranah itu dalam salat. Tapi prakteknya sama. Sebagaimana dalam salat kita berniat barengan takbir. Ya. Nah, dalam wudu niat tadi disertakan dengan membasuh muka. Jadi tangan kita ngambil air membasuh muka. Jadi membasuh muka, ya. Dalam hati berniat. Aku niat wudu, ya, menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Nah, kalau lafaz niatnya dibaca di awal. Lafaz niat wudunya. Ya, jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lafaz niat wudu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu lafaz niat sunnah hukum bacanya. Ya, dah langsung basuh tangan, telapak tangan, kumur-kumur, hidung. Nah, waktu basuh muka jangan dulu masang niat. Ya, harus bersamaan. Kan muqaranah tadi bersamaan, ya. Jadi sambil ngambil air dan membasuh muka kita dengan air dari atas ke bawah, ya. Nah, dalam hati kita masang niat. Jadi tangan kita basuh muka, dalam hati kita masang niat, ya. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Atau yang pakai bahasa Arab tadi boleh? Dalam hati. Kalau sengaja tuh. Ya, boleh. Ya, sengaja aku niat wudu, ya kan? Atau langsung kalau itu tidak pakai sengaja tidak apa-apa. Aku niat wudu. Ya, atau sahaja aku niat wudu, atau sahaja aku mengambil air wudu. Nah, kalau bahasa wong lamu, ya kan? Yang penting ada kata wudunya. Kata wudu itu tidak boleh tinggal. Ya.
Aku niat wudu menghilangkan hadas kecil, wajib karena Allah. Ya, itu dalam hati. Jelas? Waktu mandi wajib, ya, mukoronahnya itu ada pada waktu mengalirkan air ke tubuh. Ya, jadi sambil menyiramkan air ke badan, di situ masang niat. Ya, apa niatnya? Sengaja aku niat mandi wajib, atau sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah, fardu karena Allah. Itu sambil menyiramkan air. Jadi tidak boleh berniat dulu baru nyiram atau nyiram dulu baru berniat. Harus bersamaan antara siraman dengan niat. Nah, masih ingat kan mandi wajib itu 3 proses ya. 1 pembersihan. Mandi bersabun, bekasakan ya. Gosok gigi, bersampo, itu pembersihan. Sudah itu wudu. Sudah itu baru mandi wajib. Jadi niat tadi dipasang di mandi wajibnya. Bukan di mandi biasa yang pakai sabun tadi, belum masang niat. Ya. Jadi niatnya di siraman pertama dari 9 siraman kan? 3 kali kanan, 3 kali kiri, 3 kali tengah. Nah, di siraman pertama kali dari 9 siraman tadi, itulah yang baru masang niat. Mandi wajib. Gitu. Nah, 3 ini pakai niat. Ya. Jadi salat, wudu sama mandi wajib. Ada muqaranah. 3 itu ada muqaranah. Kalau istinja niatnya tidak wajib. Jadi niat istinja itu tidak wajib. Karena inti daripada istinja pembersihan. Asal bersih, sah. Walaupun tidak pakai niat. Khusus istinja. Jadi beda-beda, berarti peribadah itu beda. Yang 3 tadi sama ya. Wudu, mandi wajib, salat. Itu ada muqaranah. Istinja malahan tidak wajib berniat. Karena fungsi istinja pembersihan. Untuk puasa, justru kalau muqaranah tak sah puasanya. Karena puasa itu kan dimulai dari fajar, terbit fajar atau masuk waktu subuh. Nah, kalau kita misalnya bangun kesiangan, bangun begitu azan subuh. Tadi belum sempat berniat malam, tidak sempat makan sahur, ya misalnya, asak bangun azan subuh. Waktu bangun tadi baru berniat bersamaan dengan azan subuh, tak sah puasanya. Kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah, walaupun niatnya sebelum zuhur, jam 11, jam 12 sebelum azan zuhur, masih sah. Kalau puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib, niatnya bersamaan dengan terbit fajar, bersamaan dengan azan subuh, tak sah. Nah, maka khusus puasa wajib ya, seluruh puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, itu puasa wajib kalau. Niatnya harus di malam hari, harus tabyid. Arti malam itu pokoknya sebelum tiba waktu subuh. Makanya kalau di kita ada tradisi kan, kalau niat puasa Ramadan itu sudah sholat tarawih, sudah sholat witir, baca niat sama-sama. Cuma jangan di mulut be. Kalau di mulut be tak sah. Nawaitu shauma wadin an ada fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Cuma di mulut niat, nyokati niat di hati tak sah. Karena an-niyatu fil qalbi, niat itu dalam hati. Ini kakek di mulut baik. Nah, jadi mana puasa tahun-tahun kemarin? Kalau niat cuma di mulut baik. Dalam hati harus disertai. Niat nak puasa itu dalam hati. Disebut nawa itu tuh sunnah. Biar membantu hati waktu masang niat. Ya. Jadi kalau untuk puasa wajib justru lebih aman jangan berangan. Malah tidak sah kalau berangan. Ya. Nah, minimal atau maksimal paling tidak niat itu waktu makan sahur. Waktu makan sahur. Ya, itu. Jadi ada yang pakai muqaranah, ada yang tidak, ada malahan yang tidak sah kalau muqaranah, kalau barengan ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tentang sholat witir, Tat. Ya. Tentang sholat witir yang 21. Ya. Sementara kita pakai niat usolli sunatal witri rokata ini lillahi ta'ala. Sementara sholat witir itu kan ganjil.
Ya. Cuman yang kita kerjakan genap. Ya. Tolong penjelasannya, Tat. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sholat witir itu sebutan untuk sholat yang dilaksanakan secara ganjil. Ganjilnya itu bukan pada waktu pengerjaan, tapi total jumlah rokaatnya. Oke ya, nah di sini perlu diluruskan. Disebut di sholat witir itu sholat yang ganjil jumlah rokaatnya. Oke, nah ada yang mengerjakan 1 rokaat sah witirnya, ada yang mengerjakan 3 rokaat sah, walaupun sekaligus atau dibuat 2 kali salam. Ada yang mengerjakan 5 rokaat. Penting ganjil-ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu maksimal untuk sholat witir. Maksimalnya ya, 11 rokaat. Nah, hitungan sebutan witir itu diambil dari jumlah rokaatnya itu. Yang penting jumlahnya ganjil. Paham ya? Nah, kalau pengerjaannya misalnya 11 kan terpaksa 2-2. Karena sholat malam itu sholatul lail matna-matna. Dikerjakan yang sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kecuali yang terakhir kan 1 rakaat. Ya. Jadi tidak masalah walaupun dia dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi hitungan jumlah seluruhnya itu yang disebut dia sholat witir itu. Jumlah totalnya, paham? Kalau jumlah pengerjaan yang 2 ya memang pecah tak pacak dia disebut witir. Makanya kata ulama dalam mazhab Syafi'i, khusus niat sholat witir itu pakai huruf min kalau bahasa Arabnya. Karena min itu min huruf jar bermakna litab'id. Makna min itu adalah sebagian dari. Jelas ya, paham ya? Nah, usolli sunnatan minal witri. Jadi bukan usolli sunnatal witri. Jadi fungsi huruf min itu luar biasa tuh. Jadi jangan langsung sunnatal witri. Usolli sunnatan minal witri. Saya juga pernah dengar kajian Ustadz Abdi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Beliau, saya kurang sepakat dengan penjelasan beliau. Karena beliau tidak menjelaskan huruf min pada lapas niat itu. Kan kita boleh beda pendapat ya. Walaupun dengan Ustadz besar sekalipun. Ya. Karena yang saya pahami dan dulu yang diajarkan guru-guru kita ya begitu. Maka huruf min itu jangan dibuang. Usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat 2 rakaat sebagai bagian dari sholat sunnah witir. Iya, karena masih nak disambung. 2 itu kan kita cicil, itu artinya cicilan 2 tuh. Nah, nanti cicilan kita tadi digabung jadi siko, jadi 11. Kalau kita mau 11 rakaat. Nah, penjumlahannya itu yang witir. Walaupun dikerjakan sedikit demi sedikit, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, pengerjaan 2-2 itu kan ada hadis lain. Sholatul lail masna. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas ya begitu. Walaupun boleh nak langsung 11 itu. Cuma kan pasti bingung deh. Ngitung rakaat itu bingung. Langsung 11. 1 salam boleh? Boleh. Sah ya? 3 rakaat 1 salam boleh. 5 rakaat 1 salam boleh. 11 rakaat 1 salam cuma puyeng balak nang ngitung lah berapa rakaat. 4 rakaat lagi galak lupa. Apa 3, apa 4, apa 5. Kan gitu. Jadi untuk memudahkan dibuat 2. Nah, itulah fungsi huruf min itu ya. Ya, minal witri. Jadi minal witri itu pada sholat witir jangan tinggal. Sebagian dari. Kalau seandainya kita mengerjakan langsung tidak pakai minal. Iya. Benar. Ya, itu mantap tuh Sebani ya. Nah, jadi min itu kalau kita nyicil 3 dibuat 2 salam, 5 dibuat berarti 3 kali salam berarti kan 2, 1 kan? Nah, berarti 3 kali ngawi kan? Maka ya disebut minal. Kalau sekaligus 3 sekaligus tanpa minal, langsung usolli sunnatal witri. Kalau dibuat 2 salam ya, maka usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Gitu. Oh, jadi 3 itu langsung salam terakhir. Ya, boleh sekaligus atau dibagi 2. Itu abdolnya kalau berdasarkan hadis dibagi 2. Kalau yang 3 tadi 2 baru 1. 2-1. Itu lebih abdol. Makanya mayoritas di kita kan 2-1 dibuat ya. Tapi kalau kawan-kawan Muhammadiyah langsung 3 langsung ya. Silakan.
Jelas? Minalnya itu nah. Itu kuncinya. Kita nanya lagi lah. Ya, pakai kadang. Assalamualaikum lu. Nah, kalau sholat witir 1 rakaat kita kerjakan setelah ba'da isya. Tapi ya maksudnya setelah ba'da isya itu kita belum pulang ke rumah, langsung kita kerjakan witir 1 rakaat di masjid. Itu sah tak kira-kira Mas? Iya. Sesudah Sudah isya langsung ba'diyah, ya kan? Sudah itu langsung witir 1 rakaat sah. Ya. Jadi cara witir itu dua cara. Kalau ikut cara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq beliau tidak yakin bakal bangun dalu, ya kan? Walaupun beliau biasa tahajud, ya kan? Nah, tapi lebih aman daripada daripada tidak terbangun, beliau witirnya di awal malam. Jadi sebelum tidur atau sudah isya itu langsung witir. Sah. Ya. Itu cara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau cara Umar bin Khattab sebaliknya, beliau sangat yakin bakal bangun dalu. Kan Umar itu wongnya pede ya, melawan habis gitu ya beliau ya. Jadi beliau paling berani, tegas. Jadi pokoknya harus bangun malam, bangunnya dia. Nah, beliau yakin bisa bangun dalu, maka witirnya diakhirkan oleh beliau. Tidur dulu, bangun tidur nanti tahajud ya. Nah, ditutup dengan witir. Jadi dua cara itu benar. Ya, baik sebelum tidur ataupun setelah bangun tidur. Cuma kalau sudah dikerjakan witirnya di awal malam sebelum tidur, nanti waktu bangun dahulu mau tahajud sah atau sholat apapun boleh. Nah, cuma tidak ada witir lagi karena la witrani fil lail. Ada hadis yang menjelaskan bahwa tidak boleh witir 2 kali dalam semalam. Kalau sudah di awal malam sudah, nanti tahajud saja, tidak perlu witir. Gitu ya. Jelas? Iya. Kemudian ini nanya lagi. Bobo namanya? Waktu-waktu yang krusial itu, waktu-waktu yang genting. Apakah benar ada waktu kita tidur itu sebenarnya waktu-waktu yang genting? Yang pertama, ya kita tidak sadar waktu tidur itu, waktu bangun, tahu-tahu ditanya ke mungkar dan nakir. Nah, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum tidur itu seperti apa? Kan? Masya Allah. Takut mati lagi tidur, Mungkar nakir. Ya, memang benar itu perlu diantisipasi ya. Mau ngantuk dalam hari ini. Hari dingin di pulau kan? Ini ada lah tidur nah. Jadi memang perlu diantisipasi. Sewaras namanya kan. Itu tes kewarasan ya kan. Tes masih nyelang enggak mati, ngantuk enggak jawab dia. Jadi yang pertama tentu harus kita lakukan adalah wudu. Waktu tidur itu sebelumnya tidur dulu. Tidur dulu. Nah, lah aku yang ngantuk nih. Wudu dulu. Akunya yang ngantuk ya. Sebelum tidur itu wudu dulu. Walaupun nanti sudah wudu tadi ngambil borongan, memang batal, tapi insyaallah padilah wudunya tetap dapat. Ya, apa lagi tidur seanu kan? Pasti terpegang tu lah. Bahkan lebih dari terpegang ya kan? Nah, wudunya batal lah. Kalau menurut Syafi'i kan batal wudunya. Walaupun wudunya batal karena sentuhan suami istri tadi, tapi kata ulama fadilah dia wudu sebelum tidur itu tetap dapat. Ya, walaupun ngambil borongan. Wudunya memang batal, tapi tetap dapat fadilah wudu sebelum tidur atau wudu tidur dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Fadilahnya kalau kita wudu sebelum tidur, seandainya wafatnya kita pada waktu tidur malam hari itu, maka Allah wafatkan kita dalam keadaan mati syahid. Jadi dianggap mati syahid. Orang mati syahid lepas siksa kubur. Akhirat lagi dia ya kan? Tanya lagi, dihisab lagi. Tapi untuk siksa kubur udah lepas. Orang yang mati syahid, ya, syahid akhirat itu. Nah, terus Nabi juga mengajarkan istighfar, mendoakan kaum muslimin ya, mengkhatamkan Al-Qur'an dulu sebelum tidur itu kan? Sanggup? Ya kulhu maksudnya itu. Baca kulhu dulu ya. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Kan itu khatam Al-Qur'an. Jadi Aisyah pun terkejut itu. Siti Aisyah, khatam Al-Qur'an, tak tidur lagi. Maksudnya baca Al-Ikhlas 3 kali kan khatam. Ya.
Luar biasanya kuluhu itu sekali sepertiga Al-Quran, 2 kali 2/3 Al-Quran, 3 kali khotam 30 juz. Pahalanya, ya, bukan ngajinya, ngaji ya kuluhu itu lah. Pahalanya sama dengan 30 juz. Ditambah Al-Falaq, An-Nas. Terus istighfar untuk kita dan kaum muslimin. Ya, Allahumma ighfir, astaghfirullahalazim li wali walidayya, ya kan, wali jami'il muslimin wal muslimat. Istighfar. Ya, untuk kita, orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Shalawat. Nah, sambil labering itu kan, sambil menjamkan mata. Ya, lama-lama tidak sadar, sudah terlelap. Jadi terlelapnya kita itu bukan karena WA-an, Facebookan, bukan. Terlelapnya karena zikir. Nah, insya Allah kalau dalam kondisi itu kita tidurnya, ya, diawali dengan wudu, mengatamkan Al-Quran, terus baca istighfar untuk kita dan seluruh kaum muslimin, dan salawat Nabi tadi, ya, insya Allah kalau mati malam itu syahid. Ya, itu. Jelas? Pak Ade tak jenguk ya, Pak Ade? Mana Pak Ade? Oh, mancing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini pertanyaan tidak jauh dari yang apa disampaikan tadi, tapi agak sedikit berbeda, Tat. Sedikit berbeda tuh, misal kalau kita nih wudhu dan sudah wudhu tuh langsung tidur. Sebelum tidur tuh tak sengaja kentut, Ustaz. Apakah masih dapat fadilahnya, Tat? Iya. Namanya tidur, ya kan? Tidak apa-apa. Ya begini, jadi kalau kita sudah awali dengan wudhu dan memang kita sudah itu langsung berniat tidur, dalam perjalanan itu mungkin ya ada kentut, insya Allah tidak apa-apa. Ya, tetap dia terhitung sebagai orang yang kalau diwafatkan malam hari itu, ya tetap dia mati syahid, dan kalaupun masih hidup tetap mendapatkan fadilah, ya, wudhu sebelum tidur. Cuma kalau misalnya sempat bangun, biasanya kan buang air kadang-kadang, ya, lalu itu ya buang air, sudah itu wudhu lagi, tidur lagi, nah itu bagus. Ya, cuma kalau tidak sempat, sungkan awak kan, hari hujan mulai kan, cuma tadi sudah dia wudhu kan, untuk wudhu lagi karena memang malam jamnya, ya, lagi tidak apa-apa, insyaallah. Karena kita kiaskan dengan yang tadi saya bilang, bahwa ulama berpendapat sudah wudhu, nanti setelah wudhu tadi mungkin tengah dalu ada nyut, ya kan, ngambil borongan, nah itu walaupun batal dan wajib mandi, dia tetap dapat fadilahnya. Ada nyut itu. Akhirnya terjadi gempa. Oke. Oke, ada lagi. Aku maluan dulu. Mana habis tutup. Mana aku nanya Mang Wahab selesai itu. Gue yang ketok palu kalau beliau lah jawab tuh. Agak dulu nanya. Allah, mana ada Pak D banyak dia tanyaan. Oh, Bani, yo, borong malam ini. Ganti jabatan ya. Alhamdulillah. Ya, kita sersan baik kan, serius santai. Ini santai nih. Sorot viral kan. Alhamdulillah, luar biasa. Ngalih wong tua kan. Masyaallah. Ini juga no, masyaallah ya. Mudah-mudahan jadi anak soleh-solehah semua, masyaallah. Oke, cain cukup ya. Delu nyari itu kan. Dingin-dingin.
Baik, kita cukupkan cawisan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita keistiqomahan dan ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'dhabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.